Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Malam di terminal itu selalu terasa lembab. Bau asap knalpot bercampur aroma kopi hitam dari warung remang di pinggir jalan seperti kabut yang menggantung rendah. Lampu-lampu toko memantul di genangan air bekas hujan sore, membuat suasana terlihat samar seperti mimpi yang belum selesai. Di antara deretan kios sempit, berdirilah sebuah konter kecil dengan papan lusuh bertuliskan pulsa murah 24 jam. Kios itu milik Raka. Usianya baru 25 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya pucat karena sering begadang, tetapi matanya tajam seperti orang yang terlalu lama memikirkan hidup. Sudah hampir setahun ia menjaga kios itu sendirian sejak ayahnya meninggal mendadak akibat stroke. Warisan yang diterimanya bukan rumah besar atau tabungan, melainkan konter kecil dengan rak penuh kartu perdana dan utang yang belum lunas. Setiap hari, Raka duduk di kursi plastik sambil memainkan ponsel. Kadang ada sopir angkot membeli voucher, kadang anak sekolah membeli paket internet murah. Penghasilannya pas-pasan, bahkan untuk makan saja sering harus menunggu kios benar-benar ramai. Namun, semuanya berubah setelah kedatangan seorang lelaki tua. Malam itu, hujan turun tipis seperti benang-benang halus dari langit gelap. Terminal mulai sepi. Jarum jam menunjuk pukul 11:30 ketika seorang pria tua muncul dari balik asap kendaraan. Langkahnya lambat, jaket hitam panjang yang dipakainya tampak basah, sementara kepalanya tertutup topi lusuh. Anehnya, sandal yang dipakai bersih seperti belum menyentuh genangan sama sekali. Pria itu berhenti tepat di depan kios. "Ada nomor yang belum dipakai orang?" tanyanya pelan. Suara lelaki itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering bertahun-tahun. Raka mengangguk kecil, lalu mengambil beberapa kartu perdana dari rak kaca. "Semua baru, Pak." Pria itu tidak langsung memilih. Tatapannya justru bergerak ke sekeliling kios, seolah sedang mencari sesuatu yang tidak terlihat mata biasa. Yang benar-benar kosong, belum pernah dipakai siapapun. Raka mulai merasa aneh. Tetapi karena berharap mendapat pembeli, ia tetap melayani dengan ramah. Akhirnya, lelaki itu menunjuk satu kartu berwarna merah. "Itu." Raka menyerahkannya, namun saat pria tersebut membayar, jemarinya terasa dingin seperti es ketika menyentuh tangan Raka. Sensasi itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Simpan baik-baik nomor sisanya," ucap lelaki tua sebelum pergi. Kadang, pemilik lama suka kembali mencarinya. Kalimat itu terdengar seperti candaan buruk. Raka sempat ingin tertawa, tetapi pria itu sudah berjalan menjauh menuju area terminal yang gelap. Anehnya, bayangannya tidak terlihat di lantai basah. Malam berikutnya, kejadian ganjil mulai muncul. Seorang pelanggan datang terburu-buru sambil membawa ponsel. "Mas, nomor yang kemarin saya beli, kok bisa ada kontak orang?" katanya panik. Raka mengernyit. "Biasanya nomor daur ulang, Bang." "Bukan itu masalahnya." Pria tersebut menunjukkan layar ponsel. Di sana terdapat puluhan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Semuanya masuk tepat pukul 1:13 dini hari. Pas saya angkat, suara pelanggan itu mengecil. Ada suara perempuan nangis. Raka mencoba tetap tenang. Mungkin orang iseng. Tapi dia nyebut nama saya. Suasana mendadak terasa dingin. Pelanggan itu pergi tanpa banyak bicara. Namun sebelum keluar dari kios, ia sempat menoleh dengan wajah pucat. Dia bilang saya harus balikin nomornya.
Sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Pembeli mulai datang bawa cerita aneh. Ada yang mengaku mendengar suara orang batuk di dalam telepon meski sambungan kosong. Ada yang menerima pesan berisi lokasi kuburan tua. Bahkan seorang sopir truk bersumpah melihat wajah perempuan berdarah muncul sepersekian detik di layar ponselnya. Yang paling membuat Raka takut adalah satu hal. Semua keluhan berasal dari kartu perdana yang berada di kotak stok lama milik ayahnya. Kotak itu sebelumnya tersimpan di gudang belakang dan tidak pernah disentuh selama berbulan-bulan. Malam semakin larut. Angin dingin berhembus melewati lorong terminal seperti bisikan yang berayap di isi telinga. Raka duduk sendirian di dalam kios sambil memandangi kotak kartu perdana itu. Tiba-tiba, salah satu ponsel display di meja menyala sendiri. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada notifikasi. Hanya layar hitam dengan satu tulisan putih kecil di tengahnya. Nomor ini masih aktif. Jantung Raka langsung berdetak keras. Belum sempat ia bergerak, suara dering tiba-tiba terdengar dari arah rak kartu perdana. Bukan satu, melainkan banyak sekaligus. Seperti ada banyak telepon yang aktif bersamaan di dalam kios sempit itu. Suara dering itu terus berbunyi bersahutan di dalam kios sempit milik Raka. Nadanya berbeda-beda, bercampur seperti puluhan orang sedang menelpon dalam ruangan tertutup. Cahaya dari layar ponsel display berkedip cepat, membuat rak kartu perdana tampak seperti dinding penuh mata yang sedang membuka dan menutup bersamaan. Raka membeku. Tenggorokannya terasa kering. Telapak tangannya dingin meski udara malam sebenarnya gerah. Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi bunyi itu seperti berpindah-pindah. Kadang terdengar dari bawah meja, lalu tiba-tiba muncul dari balik etalase kaca. Terminal di luar sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa supir tidur di dalam angkot dan suara mesin bus tua yang menyala berat seperti nafas raksasa kelelahan. Dering mendadak berhenti. Sunyi turun begitu cepat sampai telinga Raka berdenging sendiri. Lalu, getaran kecil muncul dari saku jaketnya. Ponselnya menyala. Nomor tidak dikenal menelpon. Anehnya, angka pada layar terlihat aneh. Digitnya terlalu panjang seperti nomor luar negeri yang rusak. Sebagian angka bahkan berubah sendiri sebelum sempat dibaca jelas. Raka ragu mengangkat. Namun rasa penasaran lebih besar daripada takut. Ia menekan tombol hijau. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara kresek seperti radio rusak. Setelah itu muncul nafas berat, pelan, dalam, basah. "Halo?" Suara Raka lirih. Tak ada jawaban. Hanya bunyi gesekan panjang, seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai semen. Kemudian terdengar suara perempuan, pelan sekali. "Nomorku dikembalikan." Kalimat itu membuat punggung Raka menegang. Siapa ini? Tangisan kecil terdengar dari sambungan. Tangisan yang tertahan seperti orang kehabisan tenaga setelah menangis berhari-hari. Dia ambil semuanya. Sambungan tiba-tiba putus. Layar ponsel langsung gelap total meski baterainya masih penuh beberapa detik lalu. Raka buru-buru mencoba menyalakan kembali, tetapi perangkat itu mati seperti kehabisan daya. Angin malam mulai masuk dari celah kios. Bau anyir samar tercium perlahan, mirip aroma besi berkarat yang terkena hujan. Perasaan tidak nyaman merayap di kepala Raka seperti semut-semut kecil yang berjalan di balik kulit. Ia memutuskan menutup kios lebih awal. Saat menggulung pintu besi, matanya tanpa sengaja melihat seseorang berdiri di seberang jalan terminal. Perempuan, rambut panjang, baju pucat, tubuhnya diam di bawah lampu jalan yang berkedip. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan, namun kepalanya sedikit miring, seperti sedang memperhatikan kios Raka sejak tadi. Ketika sebuah bus lewat menutupi pandangan sesaat, sosok itu hilang. Raka langsung naik motor tanpa menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan seperti pecahan kaca di atas aspal hitam. Udara dingin menusuk jaket tipisnya. Beberapa kali ia merasa ada motor lain mengikuti dari belakang. Namun setiap menoleh, jalan selalu kosong. Rumah Raka berada di gang sempit dekat rel kereta lama. Bangunannya kecil dan mulai rapuh dimakan usia.
cat tembok mengelupas di banyak bagian seperti kulit terbakar matahari. Begitu masuk, ia langsung menuju kamar ayahnya yang sudah lama tidak dibuka. Ruangan itu masih sama. Lemari kayu tua, kasur tipis, jam dinding mati, dan aroma minyak kayu putih yang masih tertinggal samar. Raka mulai membongkar laci meja peninggalan ayahnya. Ia yakin kotak kartu perdana itu bukan barang biasa. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Tangannya menemukan sebuah buku kecil bersampul hitam. Sudut-sudutnya lembab dan penuh noda kecoklatan. Isi di dalamnya membuat nafas Raka melambat. Itu catatan penjualan nomor telepon. Tetapi bukan daftar biasa. Di samping setiap nomor terdapat nama orang, tanggal lahir, lalu tulisan merah kecil di bagian akhir. Meninggal. Raka membuka halaman lain. Semakin banyak nama, semakin banyak keterangan kematian, kecelakaan, tenggelam, gantung diri, tabrak lari. Tubuh Raka terasa lingan seperti kehilangan tenaga. Jari-jarinya berhenti di satu nama perempuan. Mira, meninggal 14 Februari. Di bawah nama itu tertulis nomor yang tadi menelponnya. Mendadak, terdengar suara notifikasi dari luar kamar, padahal ponselnya mati sejak di kios. Raka buru-buru keluar perlahan menuju ruang tamu. Ponsel itu kini menyala sendiri di atas meja. Layarnya berkedip redup. Satu pesan baru masuk, tanpa nama pengirim, tanpa foto profil, hanya tulisan pendek. Jangan jual nomor kami lagi. Belum sempat Raka bereaksi, lampu rumah mendadak padam. Gelap langsung menelan seluruh ruangan. Dalam keheningan itu, terdengar suara banyak nada dering muncul bersamaan dari arah kamar ayahnya. Nada dering dari kamar ayahnya terdengar bertumpuk seperti suara kawanan serangga di musim hujan. Cepat, nyaring, lalu berhenti mendadak sebelum muncul lagi dari sudut berbeda. Rumah kecil itu terasa menyempit. Dinding kusam seakan mendekat perlahan seperti mulut lorong yang sedang menelan seseorang hidup-hidup. Raka berdiri di ruang tamu dengan napas tertahan. Gelap membuat isi rumah nyaris tidak terlihat. Cahaya hanya datang dari layar ponsel di atas meja. Sinarnya pucat kebiruan, cukup untuk memperlihatkan debu-debu kecil berterbangan di udara. Suara dering kembali muncul. Kali ini lebih dekat, seolah berasal tepat dari balik pintu kamar ayahnya. Raka menelan ludah keras. Kakinya terasa berat, tetapi rasa takut bercampur penasaran mendorongnya maju perlahan. Setiap langkah di lantai kayu menimbulkan bunyi kecil yang terdengar terlalu jelas dalam kesunyian malam. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, dering itu berhenti total. Sunyi. Hanya terdengar detak jam rusak di ruang tengah, padahal jam itu sudah mati sejak ayahnya meninggal. Raka membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap pekat. Bau lembab bercampur aroma tanah basah langsung menyambut dari dalam. Udara di sana jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Bulu kuduknya berdiri saat melihat sesuatu berkedip redup di bawah ranjang. Cahaya ponsel. Bukan satu, ada banyak. Belasan layar menyala bersamaan di bawah kasur tua milik ayahnya. Sinarnya berkedip seperti mata-mata kecil di sarang gelap. Jantung Raka berdetak makin cepat. Ia berjongkok lalu menarik salah satu ponsel keluar. Modelnya lama, layarnya retak, bagian belakang penuh noda hitam seperti bekas terbakar. Namun yang membuat napasnya tercekat adalah wallpaper perangkat itu. Foto seorang perempuan muda tersenyum di depan terminal. Wajahnya sama seperti sosok yang berdiri di bawah lampu malam sebelumnya. Tiba-tiba layar ponsel menyala terang, panggilan masuk. Nama kontaknya hanya satu kata, Mira. Tanpa sadar, Raka menjatuhkan benda itu. Ponsel lain di bawah ranjang langsung ikut bergetar bersamaan. Bunyi notifikasi memenuhi kamar seperti bisikan orang ramai di pasar malam. Layar-layar itu mulai menyala sendiri. Muncul pesan berbeda-beda. Tolong, dia datang lagi. Kami belum pulang. Tangan Raka gemetar. Ia mundur perlahan sampai punggungnya membentur lemari kayu. Kepalanya terasa penuh. Semua kejadian beberapa hari terakhir mulai seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Ayahnya pasti tahu sesuatu. Tidak mungkin semua nomor itu kebetulan berasal dari orang meninggal. Tiba-tiba, salah satu ponsel memutar video otomatis. Gambarnya buram dan goyang, seperti direkam tergesa-gesa.
Dalam video terlihat suasana jalan raya malam hari diguyur hujan deras. Lampu kendaraan memantul di aspal seperti garis-garis api panjang. Lalu terdengar suara perempuan menangis. "Kami mau pulang." Kamera bergerak liar, teriakan keras terdengar. Setelah itu, brak! Layar video dipenuhi gambar pecah dan suara logam bertabrakan. Rekaman berhenti. Tubuh Raka langsung lemas. Ia mengenali lokasi dalam video itu. Jalan lama dekat Jurang Cibiru, tempat kecelakaan bus besar terjadi 2 tahun lalu. Kejadian itu dulu sempat ramai diberitakan. Satu bus malam masuk jurang saat hujan deras. Banyak korban tewas dan sebagian jasad sulit dikenali karena kondisi terlalu parah. Mata Raka membesar perlahan. Ayahnya mulai membuka kios tepat beberapa minggu setelah kecelakaan itu. Pikiran buruk mulai tumbuh seperti akar liar di kepalanya. Jangan-jangan, belum sempat ia menyelesaikan pikirannya, suara ketukan terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Raka membeku. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:13. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Raka memberanikan diri keluar kamar. Lorong rumah terasa panjang dan dingin. Saat sampai di ruang tamu, ia melihat pintu depan sedikit terbuka sendiri. Padahal tadi sudah dikunci rapat. Angin malam meniup tirai jendela perlahan seperti tangan yang melambai dalam gelap. Ketukan kini berubah menjadi suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk kayu pintu. Raka mendekat pelan lalu mengintip dari celah kecil. Dadanya langsung terasa kosong. Di luar berdiri seorang perempuan dengan pakaian basah kuyup. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah. Kepalanya menunduk, tangannya memegang ponsel jadul yang layarnya retak. Air menetes dari tubuhnya ke lantai teras seperti baru keluar dari sungai. Lalu perempuan itu bicara tanpa mengangkat kepala. "Nomorku masih dijual." Suara itu sama persis dengan suara di telepon. Raka mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Kulitnya pucat kebiruan, mata kirinya kosong penuh darah menghitam, dan di dahinya terlihat luka robek panjang seperti bekas benturan keras. Tiba-tiba, seluruh ponsel di kamar ayahnya berbunyi bersamaan. Perempuan di depan pintu tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Sekarang giliran kamu yang menerima panggilan." Ucapan perempuan itu menggantung di udara seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Raka berdiri terpaku beberapa langkah dari pintu. Dadanya naik turun cepat, sementara suara dering dari kamar ayahnya terus meraung seperti alarm yang tidak memiliki akhir. "Sekarang giliran kamu yang menerima panggilan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Belum sempat ia bergerak, lampu rumah tiba-tiba menyala kembali. Cahaya kuning redup memenuhi ruang tamu dalam sekejap. Perempuan di depan pintu hilang. Tidak ada siapa-siapa di teras. Hanya lantai basah dan genangan air kecil membentuk jejak kaki menuju jalan gang yang gelap. Raka buru-buru menutup pintu lalu menguncinya rapat. Tangannya gemetar seperti orang menggigil demam. Nafasnya terasa pendek. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua tadi hanyalah halusinasi akibat kurang tidur. Namun suara notifikasi dari ponselnya langsung menghancurkan pikiran itu. Satu pesan baru muncul. Nomor pengirim kosong. Tidak ada angka, tidak ada nama. Hanya foto profil hitam pekat. Pesannya pendek. Datang ke terminal besok malam, sendirian. Raka melempar ponsel ke sofa seperti benda itu baru saja membakar tangannya. Malam berlalu lambat. Ia tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan bermata rusak itu muncul lagi. Kadang berdiri di depan rumah, kadang duduk di kursi kios sambil menatap kosong, kadang muncul di balik kaca jendela dengan senyum tipis seperti orang yang menyimpan dendam panjang. Pagi datang bersama suara kereta tua yang melintas dekat gang rumahnya. Langit terlihat pucat. Raka langsung menuju warung kopi dekat terminal untuk mencari informasi tentang kecelakaan bus 2 tahun lalu. Tempat itu sering menjadi lokasi berkumpul supir angkot dan tukang ojek. Jika ada cerita lama soal terminal, mereka pasti tahu. Warung masih sepi ketika Raka datang. Di sudut ruangan duduk seorang pria tua bernama Mang Udin, mantan kernet bus yang sudah puluhan tahun bekerja di terminal itu. Rambutnya putih seluruhnya, kulit wajahnya penuh garis kasar seperti retakan tanah kering. "Mang, dulu kecelakaan bus di Jurang Cibiru itu gimana sebenarnya?" tanya Raka pelan. Mang Udin yang sedang menyeruput kopi langsung berhenti bergerak. Tatapannya berubah aneh.
Kenapa nanya itu? Raka ragu sejenak lalu menceritakan sebagian kejadian yang dialaminya. Ia tidak menjelaskan semuanya, tetapi cukup membuat wajah Mang Udin perlahan pucat. Pria tua itu menaruh gelasnya pelan. Harusnya barang-barang korban waktu itu dimusnahkan, gumamnya. Maksudnya? Mang Udin menoleh keluar warung seolah takut didengar orang lain. Setelah bus masuk jurang, banyak mayat sulit dikenali. Polisi sibuk urus evakuasi. Barang penumpang dikumpulin seadanya. Dompet, tas, termasuk ponsel dan kartu SIM. Raka mulai merasa dadanya sesak. Ada yang nyuri barang korban. Mang Udin diam beberapa saat sebelum menjawab lirih. Ayahmu datang malam setelah kejadian. Jantung Raka seperti jatuh. Beliau bilang mau bantu bersihin lokasi, tapi warga lihat dia bawa satu karung besar dari jurang. Suasana warung mendadak terasa lebih dingin. Sejak itu kios ayahmu langsung ramai, lanjut Mang Udin. Padahal sebelumnya hampir bangkrut. Raka menunduk lemas. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun semakin jelas seperti bayangan yang keluar perlahan dari kabut. Ayahnya mengambil kartu SIM korban kecelakaan, lalu menjual kembali nomor-nomor itu. Mang, suara Raka mengecil. Kenapa mereka ganggu saya sekarang? Mang Udin menatapnya lama. Karena arwah orang meninggal mendadak, biasanya belum sadar mereka sudah mati. Ia tarik napas pelan. Nomor telepon itu jadi satu-satunya jalan mereka mencari kehidupan lama. Raka terdiam. Kalimat itu terasa seperti batu dingin yang jatuh tepat di dadanya. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Pesan baru masuk. Jangan percaya siapapun. Raka langsung menoleh sekiling. Tidak ada orang mencurigakan. Namun Mang Udin mendadak membeku menatap belakang tubuh Raka. Wajah pria tua itu pucat seperti kertas. Kah? Apa? Dengan tangan gemetar, Mang Udin menunjuk kaca jendela warung. Refleksi di sana memperlihatkan sesuatu berdiri tepat di belakang Raka. Perempuan berambut panjang, baju penuh lumpur, wajah rusak dengan mata kiri menghitam. Tubuhnya diam tanpa suara, seperti mayat yang lupa cara jatuh. Raka langsung menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat kembali melihat jendela, sosok itu kini berdiri lebih dekat di pantulan kaca. Senyumnya melebar perlahan. Lalu layar televisi tua di warung mendadak menyala sendiri. Semua saluran berubah menjadi gambar semut putih hitam. Di tengah suara desis kasar itu, muncul suara perempuan yang pelan namun jelas. Dia belum bilang siapa yang membuat bus itu jatuh. Suara dari televisi tua itu membuat seluruh isi warung membeku, seperti foto usang yang tiba-tiba hidup kembali. Desis layar bercampur kalimat perempuan tadi masih menggantung di udara. Dia belum bilang siapa yang membuat bus itu jatuh. Mang Udin langsung berdiri sampai kursinya bergeser kasar di lantai semen. Matikan itu, bentaknya panik. Pemilik warung buru-buru mencabut kabel televisi. Namun layar tetap menyala beberapa detik sebelum akhirnya padam sendiri. Ruangan langsung sunyi, bahkan suara kendaraan dari terminal terasa jauh, seperti tertelan kabut. Raka menatap Mang Udin tajam. Mang, maksud ucapan itu apa? Pria tua tersebut tidak langsung menjawab. Keriput di wajahnya terlihat makin dalam. Ia seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan rahasia sampai takut mendengar suaranya sendiri. Jangan ikut campur lebih jauh, katanya pelan. Yang diganggu saya sekarang. Mang Udin mengusap wajah kasar dengan tangan gemetar. Kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Kalimat tersebut membuat udara di sekitar Raka terasa berat. Hujan tipis mulai turun di luar warung. Bunyi air mengenai atap seng terdengar seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Lanjut Mang Udin lirih. Malam sebelum bus masuk jurang, ayahmu datang ke terminal bersama seorang laki-laki asing. Siapa? Orang pintar. Raka diam. Mang Udin menelan ludah sebelum meneruskan. Mereka naik ke bus sebelum berangkat. Supir sempat marah karena perjalanan jadi terlambat. Tapi setelah laki-laki itu turun, semuanya berubah. Raka semakin fokus mendengar. Bus Babejo mendadak diam. Wajahnya kosong seperti orang linglung. Mang Udin menatap meja. Beberapa saksi bilang supir terus bicara sendiri sepanjang perjalanan. Terus, bus masuk jurang tepat dekat tikungan Cibiru. Hening beberapa detik. Polisi bilang rem blong, tapi warga yang pertama datang ke lokasi dengar suara banyak orang teriak sebelum bus jatuh, padahal sebagian korban sudah meninggal saat ditemukan. Tubuh Raka terasa dingin. Pikirannya seperti ditarik ke lorong gelap yang semakin dalam. Pesugihan, gumamnya pelan.
Mang Udin tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup memberi jawaban. Tiba-tiba ponsel Raka kembali bergetar. Satu video masuk tanpa nomor pengirim. Durasi hanya 30 detik. Dengan tangan gemetar, Raka memutarnya. Gambar pertama menunjukkan suasana dalam bus malam. Kamera bergoyang pelan mengikuti kendaraan. Beberapa penumpang tertidur. Lampu kabin redup kekuningan seperti cahaya lilin menjelang mati. Lalu kamera mengarah ke depan. Supir terlihat memegang setir sambil terus menoleh ke kaca spion tengah. Wajahnya pucat, matanya membesar penuh takut. Karena di pantulan kaca, terlihat seorang lelaki tua duduk tepat di belakang kursi supir. Tubuhnya kurus, kepalanya tertunduk, dan di tangannya tergenggam puluhan kartu SIM. Video mendadak berhenti saat suara perempuan berteriak keras. Raka langsung mematikan layar. Napasnya memburu. "Itu ayahmu?" tanya Mang Udin pelan. Raka tidak sanggup menjawab. Ia mengenali jaket tua dalam video itu, jaket yang dulu sering dipakai ayahnya saat hujan. Langit semakin gelap meski waktu masih siang. Awan hitam menumpuk rendah di atas terminal seperti asap dari kebakaran besar. Mang Udin mendekat pelan. "Kalau benar ayahmu terlibat ritual pesugihan, berarti tumbalnya belum selesai." Raka mengangkat kepala cepat. "Maksudnya?" "Pesugihan selalu minta gantinya." Kalimat itu membuat tengkuk Raka menegang. Korban kecelakaan mungkin cuma awal. Mang Udin menarik napas panjang. Dan sekarang, sesuatu sedang menagih sisa janji. Belum sempat Raka bertanya lagi, suara rem kendaraan mendecit keras terdengar dari luar warung. Seorang pria turun dari mobil polisi. Tubuhnya tinggi besar dengan wajah keras penuh bekas luka kecil di pipi kanan. Seragamnya sedikit basah terkena hujan. Begitu masuk ke warung, matanya langsung tertuju pada Raka. "Kamu anak Pak Harun?" tanyanya tegas. Raka mengangguk pelan. "Ada yang ingin saya tanyakan." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Inspektur Bima, penyidik lama kasus kecelakaan bus Cibiru. Ia duduk tanpa memesan apapun, lalu mengeluarkan map lusuh dari tas hitam. "Ayahmu pernah diperiksa sebelum meninggal," katanya langsung. Raka terkejut. "Kenapa saya baru tahu?" "Karena kasusnya ditutup." Bima membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto barang korban kecelakaan. Ponsel rusak, dompet hangus, tas berlumur lumpur. Namun satu foto membuat darah Raka terasa berhenti mengalir. Foto ayahnya, berdiri di lokasi jurang malam hari, memegang karung besar. Beberapa barang korban hilang setelah kejadian, termasuk kartu SIM dan ponsel. Raka menatap foto itu tanpa berkedip. "Ayahmu bukan satu-satunya yang kami curigai." "Maksudnya?" Bima mencondongkan badan. "Sebelum meninggal, ayahmu sempat bilang ada seseorang yang menyuruh ayahmu mengambil semua nomor itu." Hujan di luar warung turun makin deras. Suasana warung terasa seperti tenggelam dalam suara air. "Siapa orangnya?" tanya Raka lirih. Bima terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Penjual nomor pertama di terminal ini." "Siapa dia?" Mata Bima berubah serius. "Orang yang sudah meninggal 20 tahun lalu." Hujan turun semakin deras di luar warung. Air mengalir di kaca jendela seperti garis-garis bening yang menutupi dunia dari pandangan. Suasana mendadak terasa sempit. Bahkan suara sendok beradu dengan gelas di dapur belakang terdengar jauh dan asing. Raka menatap Inspektur Bima tanpa berkedip. "Orang mati?" tanyanya pelan. Bima mengangguk kecil. Namanya Darno. Dulu ia dikenal sebagai penjual voucher dan kartu telepon paling pertama di terminal itu, jauh sebelum kios modern bermunculan. Banyak supir malam mengenalnya karena lelaki tersebut sering membuka lapak sampai dini hari. Tapi orang-orang lebih sering memanggil dia Pak Nomor, ujar Bima. "Kenapa?" "Karena katanya dia bisa mencari nomor apa saja." Tatapan Bima mengarah keluar jendela. Nomor hoki, nomor pembawa rezeki, bahkan nomor milik orang yang baru meninggal. Udara dingin merayap pelan ke tengkuk Raka. Mang Udin yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. "Darno bukan orang biasa," gumamnya lirih. "Dulu banyak yang bilang dia pelihara sesuatu di bawah terminal lama." Raka mulai merasa isi kepalanya penuh seperti ruangan sesak tanpa udara. "Ayah saya kenal dia." Bima membuka lembar lain dari map lusuh itu. Kali ini sebuah foto lama berwarna pudar terlihat di atas meja.
Foto terminal bertahun-tahun lalu. Di sudut gambar, tampak seorang pria kurus berdiri di depan kios kecil penuh gantungan kartu perdana. Senyumnya tipis, matanya cekung seperti orang yang tidak pernah tidur. Dan di samping pria itu, berdiri ayah Raka yang masih muda. Tubuh Raka langsung menegang. "Mereka pernah kerjasama," ucap Bima. "Sebelum Darno ditemukan meninggal." "Gimana matinya?" Bima diam beberapa saat sebelum menjawab. "Tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah terminal lama." Raka mengernyik. "Terminal punya ruang bawah tanah?" Mang Udin mengangguk pelan. "Sekarang sudah ditutup semen. Lokasinya dekat jalur bus paling belakang." Suasana mendadak terasa makin berat. "Waktu ditemukan," lanjut Bima, "tubuh Darno dikelilingi ratusan kartu SIM hangus." Raka menelan ludah. Dan yang aneh, mata Bima menyipit. Semua nomor itu masih aktif meski sudah terbakar. Petir menyambar di luar. Cahaya putih sesaat menerangi warung sebelum gelap kembali. Raka mulai sadar kejadian yang dialaminya bukan sekedar gangguan biasa. Semua seperti rantai panjang yang tersambung sejak puluhan tahun lalu. "Kalau Darno sudah mati," suara Raka pelan, "siapa yang selama ini menghubungi ayah saya?" Tak ada yang jawab. Keheningan jatuh seperti kain basah menutupi ruangan. Ponsel Raka tiba-tiba bergetar lagi. Layar menyala sendiri. Panggilan video masuk. Nomor tidak dikenal. Bima langsung menatap serius. "Angkat." Dengan jari gemetar, Raka menerima panggilan itu. Awalnya layar gelap total. Lalu perlahan muncul gambar buram seperti kamera rusak. Terlihat lorong panjang, dinding semen tua, lampu redup berkedip pelan. Suara air menetes terdengar jelas. Tik, tik, tik. Kamera bergerak perlahan masuk lebih dalam ke lorong itu. Gambarnya goyang seperti direkam tangan seseorang yang sedang berjalan. Napas berat di balik video terdengar. Kemudian muncul pintu besi besar penuh karat. Di bagian tengahnya terdapat simbol aneh yang digores menggunakan cat merah dalam. Kamera mendekat. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit sambil mengeluarkan suara gesekan panjang. Di dalam, ruangan tampak tumpukan ponsel lama berserakan di lantai. Beberapa masih menyala redup seperti bara kecil di tengah gelap. Lalu kamera bergerak ke sudut ruangan. Raka langsung membeku. Di sana duduk seorang lelaki tua menghadap tembok. Tubuhnya kurus, punggungnya bongkok. Tangannya sibuk menyusun kartu SIM di lantai seperti orang sedang bermain puzzle. "Pak," bisik Raka tanpa sadar. Lelaki itu perlahan berhenti bergerak. Kepalanya menoleh sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sebagian wajah pucat penuh luka gosong. Itu ayahnya. Namun matanya hitam seluruhnya. Mulutnya bergerak pelan. "Jangan datang." Sambungan mendadak dipenuhi gangguan. Layar berkedip liar. Lalu muncul sosok lain tepat di belakang ayah Raka. Seorang pria tinggi dengan kulit gelap hangus. Lehernya miring tidak normal seperti tulang patah. Senyumnya terlalu lebar sampai hampir menyentuh telinga. Pria itu menatap kamera tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara serak berat, "Nomor mereka belum selesai dijual." Video langsung mati. Ruang warung menjadi sangat sunyi. Napas Raka terasa tercekat di dada. "Itu ruang bawah tanah terminal," ucap Mang Udin pelan dengan wajah pucat. Bima langsung berdiri. "Kita harus ke sana sekarang." "Hah? Kalau benar ada sesuatu di bawah terminal," mata Bima tajam, "berarti semua kejadian ini belum berakhir." Hujan mulai reda ketika mereka keluar dari warung. Langit sore tampak kelabu seperti abu sisa kebakaran. Terminal terlihat lebih sepi dari biasanya. Banyak supir memilih tidur di kendaraan daripada berkumpul di luar.
Orang-orang seperti sedang menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Raka berjalan mengikuti Bima menuju area belakang terminal lama. Semakin jauh melangkah, suasana berubah makin sunyi. Lampu jalan mulai jarang, genangan air memenuhi retakan aspal. Dan di ujung jalur bus kosong, terlihat bangunan tua setengah roboh tertutup sengkaratan. Mang Udin berhenti mendadak. Wajahnya pucat seperti melihat mimpi buruk lama kembali hidup. Itu tempatnya, bisiknya lirih. Angin dingin berhembus pelan dari sela bangunan gelap itu. Membawa suara puluhan nada dering berbunyi bersamaan dari bawah tanah. Suara nada dering dari bawah tanah terdengar lirih namun terus-menerus, seperti kawanan jangkrik yang terjebak di dalam sumur gelap. Bunyi itu memantul di antara bangunan tua terminal belakang, menciptakan gema aneh yang membuat dada terasa sesak. Raka berdiri menatap bangunan setengah roboh di depannya. Tempat itu tampak seperti sisa tubuh tua yang dibiarkan membusuk perlahan. Dinding semen retak dipenuhi lumut hitam. Sengkaratan di bagian atap bergoyang pelan diterpa angin malam, menghasilkan bunyi berdecit panjang seperti rintihan. Inspektur Bima menyalakan senter. Cahayanya menyapu lorong sempit di samping bangunan. "Akses ruang bawah tanah lewat sini," katanya pendek. Mang Udin tampak ragu melangkah. Wajahnya pucat, matanya terus bergerak gelisah ke sekitar terminal yang mulai gelap. "Dulu tempat ini dipakai gudang suku cadang bus," gumamnya. "Setelah Darno meninggal, semua ditutup." Raka berjalan paling belakang. Semakin dekat ke lorong, udara terasa makin dingin. Bau lembab bercampur aroma logam basah memenuhi hidung. Rasanya seperti masuk ke dalam ruangan yang sudah lama tidak disentuh matahari. Mereka tiba di sebuah pintu besi tua tertutup rantai besar. Namun rantainya sudah putus. Bekas karat di lantai terlihat masih baru. Bima langsung mendorong pintu itu perlahan. Suara gesekan keras menggema panjang. Di baliknya terlihat tangga semen menuju bawah tanah. Gelap pekat memenuhi bagian bawah seperti mulut lubang yang menelan cahaya. Nada dering tadi terdengar lebih jelas sekarang. Bukan satu jenis. Ada suara panggilan lama, nada pesan masuk, getaran pendek. Semuanya bercampur menjadi suara aneh yang membuat kepala pening. Bima turun lebih dulu sambil memegang pistol. Raka mengikuti dari belakang dengan langkah hati-hati. Tangga itu licin dan dipenuhi air menetes dari sela tembok. Setiap pijakan menghasilkan gema pelan yang memantul di lorong bawah tanah. Semakin dalam mereka turun, bau anyir mulai terasa, mirip darah bercampur tanah basah. Lampu senter akhirnya memperlihatkan ujung tangga. Ruangan besar terbentang di bawah sana. Dindingnya penuh kabel tua menjuntai seperti akar pohon mati. Di lantai berserakan ratusan ponsel rusak. Beberapa masih menyala redup dalam gelap seperti bara kecil yang belum padam. Raka merinding. Semua ponsel itu terus bergetar bersamaan. Bzzz, bzzz, bzzz. Suara kecilnya memenuhi ruangan seperti bisikan banyak orang. Mang Udin mendadak berhenti. "Ya Allah!" wajahnya gemetar. Di tengah ruangan terdapat lingkaran simbol aneh digambar menggunakan noda hitam mengering. Pada bagian tengahnya berdiri meja kayu lapuk penuh kartu SIM. Ribuan kartu. Sebagian digantung menggunakan benang merah, sebagian lagi tertancap paku kecil. Pemandangan itu terlihat seperti altar ritual yang dibuat dari sisa kehidupan manusia. Bima menyinari sudut ruangan. Di sana terdapat banyak foto korban kecelakaan bus ditempel sembarangan di dinding. Sebagian sudah robek, sebagian terkena bercak hitam. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Di bawah setiap foto tertulis nomor telepon. Raka merasa lututnya melemas. "Ini bukan jualan pulsa," bisiknya lirih. Mang Udin menatap altar itu dengan wajah penuh takut. Darno percaya nomor telepon bisa menyimpan jejak hidup seseorang. Selama nomor masih aktif, ruh pemiliknya tidak akan tenang. Tiba-tiba seluruh ponsel di ruangan berbunyi bersamaan. Nada keras memenuhi telinga. Lampu senter berkedip-kedip. Udara berubah sangat dingin. Lalu terdengar langkah kaki. Pelan, berat. Datangnya dari lorong gelap di ujung ruangan. Bima langsung mengangkat pistol. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya suara langkah yang makin dekat. Tap, tap, tap. Sosok tinggi perlahan muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus, kulitnya hangus seperti terbakar. Lehernya miring aneh.
Matanya hitam seluruhnya tanpa bagian putih sedikit pun. Itu pria yang muncul di video sebelumnya, Darno. Mulutnya tersenyum lebar sampai pipinya tampak robek. "Sudah lama tidak ada tamu," ucapnya serak. Suara lelaki itu terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Raka mundur beberapa langkah. Bima tetap mengarahkan pistol. "Kamu siapa sebenarnya?" Darno tertawa kecil. Suara tawanya bergema aneh di ruangan bawah tanah. "Aku cuma penjaga nomor, dan mereka belum selesai dipanggil." Tiba-tiba seluruh layar ponsel menyala bersamaan. Ruangan langsung dipenuhi cahaya pucat kebiruan. Di setiap layar muncul wajah berbeda. Korban kecelakaan bus. Ada yang menangis, ada yang menatap kosong, ada yang penuh darah. Raka memegang kepalanya. Suara-suara mulai muncul dari segala arah. "Kembalikan, kami belum pulang, tolong." Bisikan itu bercampur seperti ombak besar yang menghantam telinga. Darno melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam basah di lantai semen. "Ayahmu hampir berhasil," katanya pada Raka. "Sedikit lagi semua nomor terkumpul." "Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Senyum Darno melebar. "Nomor adalah pintu." Matanya menatap tajam. Dan setiap panggilan membuka jalan untuk sesuatu masuk. Mendadak terdengar suara retakan keras dari atas langit-langit. Debu jatuh berhamburan. Lampu senter Bima mati total. Ruangan langsung gelap. Dalam kegelapan itu, puluhan layar ponsel menyala satu persatu seperti mata di dalam kuburan. Lalu suara perempuan terdengar tepat di belakang Raka. Pelan, dingin. "Mereka tidak mati karena kecelakaan." Suara perempuan itu terdengar sangat dekat, seperti bibir dingin yang menempel tepat di telinga Raka. Mereka tidak mati karena kecelakaan. Tubuh Raka langsung menegang. Ia menoleh cepat ke belakang. Tetapi yang terlihat hanya gelap dan cahaya samar dari puluhan layar ponsel di lantai. Ruangan bawah tanah itu kini menyerupai lautan mata kecil yang berkedip tanpa henti. Udara terasa berat, sulit bernafas. Seolah tempat itu dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Bima mencoba menyalakan senter berkali-kali. Namun benda itu hanya berkedip redup sebelum mati lagi. Mang Udin berdiri gemetar di dekat tangga sambil terus membaca doa lirih. Sementara Darno masih tersenyum di tengah ruangan. Wajah hangusnya tampak mengkilap terkena cahaya layar ponsel. Kulit lehernya bergerak aneh. Seperti ada sesuatu hidup di balik daging gosong itu. "Kalian datang terlalu jauh," katanya perlahan. Suara lelaki itu bergema berat mirip bunyi radio rusak bercampur bisikan banyak orang. Raka mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa maksud semua ini?" Darno memiringkan kepala patahnya. Terminal ini dibangun di atas tempat lama. Senyumnya melebar. Orang-orang dulu menyebutnya jalur penjemput. Penjemput apa? Arwah. Hening sesaat. Air menetes dari langit-langit. Tik, tik, tik. Dulu, orang datang membawa nama dan permintaan. Kekayaan, jabatan, keselamatan. Sebagai gantinya, harus ada jalan yang dibuka. Raka mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Nomor telepon, panggilan, suara, semuanya bukan kebetulan. "Jadi nomor korban dipakai buat ritual?" tanyanya pelan. Darno tertawa kecil. Suara manusia meninggalkan jejak. Tangannya mengangkat satu kartu SIM dari meja altar. Setiap panggilan menyimpan ketakutan, harapan, kesedihan, dan saat pemiliknya mati mendadak, jejak itu tidak ikut hilang. Tubuh Raka terasa dingin. Jadi kecelakaan bus itu persembahan. Kalimat itu jatuh seperti batu besar menghantam dada. Mang Udin langsung mundur beberapa langkah. "Gila," gumamnya kecat. Darno tersenyum puas melihat ketakutan mereka. Banyak nyawa sekaligus membuka gerbang lebih cepat. Suaranya berubah lebih berat. "Ayahmu membantu mengumpulkan semua nomor korban, supaya ikatan mereka tidak terputus." Raka menggenggam tangan. "Kamu bohong." Darno menatap tajam. "Kalau begitu, lihat sendiri." Semua layar ponsel mendadak berubah bersamaan. Kini menampilkan video dari dalam bus sebelum kecelakaan. Gambarnya jauh lebih jelas dibanding sebelumnya.
Penumpang terlihat tertidur. Beberapa bermain ponsel. Hujan deras menghantam kaca jendela seperti ribuan jarum air. Lalu kamera bergerak ke arah depan bus. Supir tampak panik. Tangannya gemetar memegang setir. Dan di lorong tengah, berdiri ayah Raka. Wajahnya pucat. Matanya kosong seperti orang kesurupan. Ia berjalan perlahan sambil membisikkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Satu persatu, penumpang mulai terbangun. Mereka terlihat bingung. Beberapa memegang kepala seperti mendengar suara aneh. Lalu seluruh layar mendadak dipenuhi gangguan. Suara jeritan terdengar bersamaan. Bus oleng, lampu mati. Dan sebelum video berhenti, terlihat sosok hitam besar berdiri di belakang kursi paling belakang. Tubuhnya terlalu tinggi. Kepalanya hampir menyentuh atap bus. Matanya menyala pucat seperti bara dalam abu. Video mati total. Ruangan langsung sunyi. Raka membeku. Air dingin mengalir di punggungnya. Itu bukan ayah saya. Suaranya lirih. Darno mendekat. Ayahmu hanya pintu kecil. Senyumnya melebar lagi. Tapi setelah dia mati, ritualnya belum selesai. Mendadak suara dering keras terdengar dari salah satu ponsel di lantai. Kemudian satu lagi. Lalu puluhan sekaligus. Bima langsung memegang kepalanya kesakitan. Astaga. Suara-suara manusia mulai keluar dari semua perangkat. Tangisan, teriakan, bisikan. Semuanya bercampur seperti ribuan orang berbicara dalam kuburan sempit. Lantai bawah tanah bergetar pelan. Debu jatuh dari langit-langit. Raka melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bayangan hitam, tinggi, sangat tinggi, perlahan muncul dari lorong belakang altar. Bentuknya tidak jelas, seperti asap pekat yang dipaksa memiliki tubuh. Namun matanya terlihat menyala redup dalam gelap. Mang Udin langsung jatuh terduduk. Itu dia, bisiknya ketakutan. Penunggu jalur. Darno menunduk hormat pada sosok itu. Panggilan terakhir hampir selesai. Makhluk tinggi itu bergerak perlahan. Setiap langkahnya membuat seluruh layar ponsel retak bersamaan. Kerak, kerak. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan. Raka merasa kepalanya dipenuhi suara asing. Potongan nama, tangisan, permintaan tolong. Sampai akhirnya satu suara terdengar paling jelas. Suara perempuan. Mira. Raka. Ia menoleh cepat. Sosok perempuan bermata rusak kini berdiri dekat tangga keluar. Tubuhnya masih basah seperti malam pertama kemunculannya. Namun kali ini, wajahnya tidak menyeramkan. Justru terlihat sedih. Kamu harus menghentikan nomor terakhir. Raka bingung. Nomor apa? Mira mengangkat tangan pelan menunjuk saku jaket Raka. Ponselnya. Mendadak perangkat itu menyala sendiri. Layar hitamnya berubah menampilkan satu nomor yang terus berkedip merah. Nomor milik Raka sendiri. Dan di bawahnya muncul tulisan, tumbal berikutnya aktif. Tulisan merah di layar ponsel itu berkedip perlahan, seperti denyut jantung yang hampir putus. Tumbal berikutnya aktif. Raka mematung. Tangannya terasa mati rasa. Cahaya dari layar membuat wajahnya terlihat pucat di tengah ruang bawah tanah yang lembab. Di sekelilingnya, puluhan ponsel rusak masih berbunyi bersamaan seperti suara orang-orang yang berebut keluar dari sumur gelap. Makhluk tinggi di belakang Darno bergerak semakin dekat. Tubuhnya tidak memiliki bentuk tetap. Kadang menyerupai asap, lalu berubah seperti bayangan manusia yang meleleh. Matanya menyala samar dalam gelap, mirip bara kecil di dasar tungku tua. Udara menjadi sangat dingin. Napas Raka berubah menjadi uap tipis. Mira berdiri dekat tangga dengan wajah penuh cemas. Kalau nomor itu aktif penuh, suaranya pelan. Semua arwah di sini tidak akan pernah bebas. Bima mencoba mendekati Raka. Apa maksudnya? Mira menatap layar ponsel itu. Nomor terakhir dipakai untuk pengikat. Matanya perlahan tertuju pada Darno. Sudah ada pemilik baru, ritual selesai. Darno tertawa pelan.
Suara tawanya terdengar retak seperti kayu tua patah. Sudah terlambat, nomor itu sudah menerima panggilan. Mendadak seluruh layar ponsel di ruangan menyala terang bersamaan. Suara banyak orang memenuhi udara. "Tolong, jangan tinggalkan kami. Kembalikan." Bisikan itu bercampur menjadi gema panjang yang menusuk kepala. Raka memegang telinganya kesakitan. Lalu bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar ruangan. Korban kecelakaan bus. Ada yang berjalan pincang. Ada yang tubuhnya penuh darah. Ada yang membawa koper rusak. Mereka berdiri diam menatap Raka dengan wajah kosong seperti penumpang yang belum sadar perjalanan mereka sudah berakhir. Makhluk tinggi itu mengangkat tangan panjangnya perlahan. Lantai langsung bergetar keras. Retakan muncul di dinding semen. Ponsel-ponsel di lantai mulai pecah sendiri. Darno tersenyum semakin lebar. Gerbangnya terbuka. Namun tiba-tiba Mira berteriak keras, "Raka, hancurkan nomor itu sekarang." Raka tersadar. Tangannya langsung meraih kartu SIM dalam ponselnya. Tetapi begitu benda kecil itu disentuh, rasa panas luar biasa menjalar ke jarinya seperti memegang logam terbakar. Bayangan aneh langsung memenuhi kepala. Ia melihat bus melaju dalam hujan, melihat penumpang menangis, melihat ayahnya berdiri di lorong bus sambil membawa karung penuh kartu SIM. Dan di belakang semua itu, Darno sedang membisikkan sesuatu ke telinga sopir. Raka terjatuh sambil memegang kepala. "Ayah!" Suaranya pecah. Mira mendekat cepat. "Dia dipaksa," teriaknya. Darno menggunakan nomor-nomor itu untuk mengikat roh orang mati. Bima langsung menodongkan pistol ke arah Darno. "Berhenti!" Darno menoleh perlahan. Matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. "Kalian tidak bisa menghentikan panggilan terakhir." Makhluk tinggi di belakangnya mulai membuka mulut. Suara dering panjang keluar dari dalam tubuhnya. Nyaring, menyakitkan, seperti 1000 telepon berbunyi bersamaan di dalam tengkorak. Mang Udin jatuh bersimpuh sambil menutup telinga. Dinding ruang bawah tanah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Debu beterbangan memenuhi udara. Raka memandang kartu SIM di tangannya. Benda kecil itu tampak biasa, namun kini terasa seperti akar busuk yang menahan semua arwah tetap terjebak. Ia menarik nafas panjang, lalu menggigit kartu SIM itu sekuat tenaga sebelum membantingnya ke lantai. Krak! Benda kecil itu pecah menjadi 2. Dalam sekejap, seluruh suara berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Makhluk tinggi tadi membeku. Tubuh asapnya mulai retak seperti kaca terkena batu. Darno menatap tidak percaya. Tidak. Satu persatu layar ponsel padam. Bayangan korban kecelakaan mulai memudar perlahan seperti kabut terkena matahari pagi. Mira tersenyum tipis pada Raka. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tenang. "Terima kasih." Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya samar sebelum hilang bersama udara dingin yang memenuhi ruangan. Makhluk besar itu mengeluarkan suara mengerikan sebelum hancur menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam retakan lantai. Darno berteriak marah. Tubuhnya mulai membusuk cepat. Kulit hangusnya rontok sedikit demi sedikit. Matanya tenggelam menjadi lubang gelap. "Ini semua milikku," jeritnya. Namun lantai di bawah altar tiba-tiba runtuh juga. Tubuh Darno jatuh ke lubang hitam besar bersama ribuan kartu SIM yang beterbangan seperti daun terbakar. Suara jeritannya menggema panjang sebelum akhirnya lenyap. Ruang bawah tanah langsung bergoncang hebat. "Keluar!" teriak Bima. Mereka bertiga berlari menuju tangga sebelum seluruh tempat itu ambruk. Begitu berhasil keluar, bangunan tua terminal belakang runtuh perlahan dengan suara keras seperti pohon besar tumbang di tengah hutan. Debu memenuhi udara malam. Hujan mulai turun tipis. Raka berdiri diam menatap reruntuhan itu sambil terengah.
semuanya akhirnya selesai. Beberapa minggu kemudian, kios pulsa milik ayahnya ditutup permanen. Tak ada lagi suara panggilan misterius. Tak ada pesan aneh tengah malam. Terminal kembali ramai seperti biasa. Namun sampai saat ini, kadang saat hujan turun larut malam, beberapa sopir mengaku mendengar nada dering samar di bawah tanah dekat terminal lama. Dan jika ada yang mengangkat telepon tanpa nomor pengirim, suara perempuan pelan sering terdengar berbisik, "Nomorku, jangan dipakai lagi."